Ian Maatsen dicoret Belanda, PSSI harus gerak cepat. Timnas Malaysia ditolak 5 negara, ada apa? Klubnya terdegradasi, akankah Shane Patinama gabung Liga 1? Ambisi Justin Hubner bersama Ozaka dan Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya. Mengejutkan, Bambang Pamungkas umumkan kembali ke Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan disampaikan oleh Bambang Pamungkas. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengumumkan akan kembali ke Timnas Indonesia. Yang pasti, BP tidak akan menjadi juru gedor skuad Garuda, lantaran ia sudah pensiun sebagai pemain profesional sejak beberapa tahun lalu. Hello, saya Bambang Pamungkas dan saya akan kembali ke Timnas Indonesia sebagai, ujar Bambang dalam potongan video singkat di Instastory Timnas Indonesia. BP merupakan salah satu legenda dengan penampilan terbanyak bersama Timnas Indonesia. Selama mengabdi di skuad Garuda mulai tahun 1999 hingga 2013, dia mengumpulkan 38 gol dari 86 pertandingan internasional. BP pensiun dari dunia sepak bola pada 2019 lalu. Setelah pensiun, Bambang pernah menjabat sebagai manajer Persija. Belakangan ia sering muncul di layar kaca sebagai komentator sepak bola, khususnya Liga 1. Lantas, jabatan apakah yang akan diemban BP saat kembali ke Timnas Indonesia saat ini? Klubnya degradasi, akankah Shane Patinama gabung klub Liga 1? Shane Patinama menegaskan bahwa dirinya masih ingin fokus memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Karena itu, Patinama masih belum mau memikirkan masa depannya di level klub. Patinama bernasib kurang bagus musim 2023-2024 ini. Klub, KAS Eupen harus terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi Belgia. Di musim reguler, mereka hanya meraih 7 kemenangan dari total 30 pertandingan. Imbasnya, KAS Eupen harus mengakhiri persaingan di peringkat ke-14 klasemen akhir. Mereka terpaksa melewati babak playoff degradasi dengan 3 tim lainnya. Di babak ini, skuad asuhan Christopher Andersen itu juga tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa meraup 1 kemenangan dari 6 pertandingan. Sisanya, mereka mengalami 4 kekalahan dan meraih 1 imbang. Hasil ini membawa KAS Eupen ke jurang degradasi karena mengakhiri posisi di dasar klasemen. Mereka pun harus tampil di Challenger Pro League alias kasta kedua Liga Belgia pada musim depan. Masa depan Shane Patinama. Shane Patinama belum bisa banyak berkomentar soal masa depannya bersama KAS Eupen selepas degradasi. Apalagi, sejak bergabung pada Februari tahun ini, kontraknya masih berlangsung hingga 30 Juni 2026. Untuk saat ini, saya masih belum tahu soal nasib saya musim depan. Setelah musim berakhir, kami akan melihat nanti. Memang tidak bagus tim kami harus degradasi, kata Patinama. Namun, karena sebelumnya saya cedera dan sudah kembali bermain lagi, jadi akan lihat setelah pertandingan bersama Timnas Indonesia dan nantikan apa yang terjadi, ia menambahkan. Sejauh ini, pemain berusia 25 tahun itu juga belum mengetahui akan memperkuat klub mana pada musim depan. Shane lebih memilih menyerahkan urusan seperti ini kepada agennya, Fardi Bahdim. Bagi pemain kelahiran Belanda itu, fokus utamanya saat ini ialah memperkuat Timnas Indonesia yang akan menghadapi 2 laga krusial melawan Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya belum tahu. Itu agen saya yang mengetahui, Fardi Bahdim. Dia yang mengurusi semuanya. Saya tidak tahu. Saat ini, saya hanya fokus bersama Timnas Indonesia, ujar pemain kelahiran Belanda itu. Kembali dari cedera. Sebelumnya, Shane Patinama sempat absen cukup lama karena mengalami cedera. Di level klub, bek kiri kelahiran 11 Agustus 1998 ini juga sempat absen selama nyaris 2 bulan akibat masalah tersebut. Namun, menjelang kompetisi berakhir, Shane mendapatkan kesempatan bermain pada 3 pertandingan beruntun, tepatnya pada babak playoff degradasi Jupiler Pro League 2023-2024. Pada 3 laga tersebut, Shane selalu dipasang pelatihnya sebagai starter untuk mengisi pos bek kiri, yakni saat bertanding melawan Charleroi S12, Cafe Kortrijk 0-1, dan RWD Molenbeek 2-0. Pemain keturunan ini mengaku kecewa tak masuk skuad Timnas Belanda, PSSI harus gerak cepat. Pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen dipastikan gagal masuk skuad Timnas Belanda untuk Euro 2024. Lantas kegagalan Maatsen itu akankah membuatnya berpaling membela Timnas Indonesia? Seperti yang diketahui, sejauh ini Maatsen sudah beberapa kali dipanggil untuk membela Timnas Belanda kelompok umur. Namun, pesepak bola berusia 22 tahun itu belum pernah dipercaya untuk memperkuat tim senior. Namun, kesempatan emas Maatsen untuk tampil di tim senior hadir saat namanya masuk ke dalam daftar 30 pemain Timnas Belanda untuk Euro 2024. Hanya saja, pada Rabu 29 Mei 2024, Maatsen justru tak hadir dalam daftar 26 pemain yang menjadi pilihan terakhir Koeman. Diketahui, Koeman tak memanggil Maatsen karena ia sudah memiliki banyak opsi pemain di lini belakang.
Alhasil, Maatsen yang memang belum punya pengalaman di tim senior pun tak dibawa ke Euro 2024 yang digelar di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Kami memiliki banyak opsi yang saya sukai. Daley Blind menjalani musim yang fantastis bersama Girona, Mickey van de Ven bermain sebagai bek kiri di Tottenham, dan Nathan Ake, ungkap Ronald Koeman, melansir dari Metro. Saya menghubungi Maatsen pagi ini. Tidak, itu bukan percakapan yang sulit. Ini adalah pekerjaan saya tahu momen ini akan datang, sambung Koeman. Saya harus memikirkan kapan harus memberitahu Ian Maatsen tentang keputusan saya karena dia masih harus bermain di final Liga Champions. Saya pikir pagi ini adalah saat yang tepat untuk memberitahunya karena dia masih punya 3 hari lagi untuk fokus ke final. Dia kecewa, tambahnya. Ya, Koeman memastikan Maatsen kecewa karena tak dibawa Belanda ke Euro 2024. Lantas apakah rasa kekecewaan itu akan membuat Maatsen beralih membela timnas Indonesia? Untuk yang belum tahu, Maatsen yang kini tengah dipinjamkan Chelsea ke Borussia Dortmund diisukan memiliki darah Jawa. Jika benar ia merupakan keturunan Indonesia, maka bisa saja ia beralih ke skuad Garuda. Kendati demikian, peluang itu sangat kecil. Sebab nyatanya Maatsen masih fokus untuk masuk skuad Belanda. Dengan usianya yang masih 22 tahun dan sempat menjadi pilihan Koeman menandakan masih ada peluang bagi dirinya membela The Oranje di masa depan. Inilah 2 ambisi besar Justin Hubner bersama timnas Indonesia dan Cerezo Osaka. Justin Hubner angkat bicara soal ambisi bersama Cerezo Osaka dan timnas Indonesia. Justin Hubner gabung dengan Cerezo Osaka pada awal tahun 2024. Pemain 20 tahun tersebut bergabung dengan status pinjaman. Justin Hubner ingin mencari menit bermain lebih banyak saat tampil di Liga Jepang. Pemain 20 tahun tersebut juga jadi andalan di skuad timnas Indonesia. Dirinya sudah debut sejak timnas Indonesia tampil di turnamen Piala Asia 2023. Saat itu, dia sukses membantu tim Merah Putih lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Usai Piala Asia 2023, Justin Hubner jadi andalan lini belakang timnas Indonesia, baik di level senior dan U23. Di level U23, Justin Hubner sukses bawa Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 2024. Justin Hubner berambisi untuk tampil impresif untuk timnas Indonesia. Saya ingin tampil baik untuk tim nasional Indonesia, ujar Justin Hubner. Justin Hubner juga berambisi bawa menit bermain banyak di Cerezo Osaka. Dan mendapat banyak menit bermain untuk Cerezo, lanjutnya. Justin Hubner kini dipanggil ke timnas Indonesia untuk 2 laga penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal berjumpa Irak dan Filipina. Laga tersebut bakal digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Justin Hubner mengaku sangat senang bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Dirinya merasa sangat terhormat bisa gabung ke timnas Indonesia. Pemain 20 tahun tersebut ingin tampil impresif agar Merah Putih meraih kemenangan. Saya senang bisa terpilih masuk tim nasional, ujar Justin Hubner. Senang rasanya bisa berjuang untuk negara saya. Saya merasa terhormat. Dan saya ingin melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan berikutnya, ujarnya. Nasib miris timnas Malaysia ditolak 5 negara untuk uji coba dan banyak pemain andalan absen. Timnas Malaysia mengalami nasib miris. Berniat menggelar laga uji coba internasional sebelum bersua Kyrgyzstan di matchday kelima grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tapi tidak kesampaian. Tidak kesampaian karena undangan yang diajukan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kepada 4 hingga 5 negara mengalami penolakan. Hal itu disampaikan Sekjen FAM Datuk Nur Azman Haji Rahman. Kita sudah meminta kepada 4 hingga 5 negara untuk menjalani laga uji coba, namun semuanya menolak. Mungkin bukan karena FIFA Matchday, makanya kita menggelar laga uji coba menghadapi klub lokal. Saya pikir itu sudah cukup, kata Datuk Nur Azman Haji Rahman, seperti diutip dari Harimau Malaya, Kamis, 30 Mei 2024. Hanya saja tidak diketahui siapa saja negara yang menolak. Satu hal yang pasti, Malaysia hanya akan bersua tim lokal sebagai pengganti laga uji coba internasional. Timnas Malaysia sejatinya membutuhkan lawan uji coba yang berkualitas sebelum bersua Kyrgyzstan pada Kamis, 6 Juni 2024. Sebab, laga melawan Kyrgyzstan krusial terkait lolos atau tidaknya mereka ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika kalah dari Kyrgyzstan, Malaysia dipastikan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Potensi Malaysia kalah dari Kyrgyzstan semakin besar setelah sejumlah pemain andalan mereka dipastikan absen. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Faisal Halim, Arif Aiman, Syafiq Ahmad, Romel Morales, hingga Darren Lock. Karena itu, kecil peluang Malaysia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Malaysia berpotensi menyusul Myanmar dan Singapura, dua wakil Asia Tenggara yang dipastikan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Timnas Indonesia justru diambang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga sisa grup F, timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk menyegel tempat di babak selanjutnya.